Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat 36 ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani, nutfah, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata. Nutfah, setitik air, benih yang kuat. Apapun yang dimiliki manusia semata-mata hanyalah titipan Allah yang harus dijaga dan dipelihara. Orang tua yang bijak selalu memberikan yang terbaik kepada anaknya, yang selalu menanamkan Al-Quran pada dirinya untuk terus dibaca, mengajak untuk menegakkan sholat, serta memberi tauladan kepada anaknya untuk selalu suka menolong. Kata-kata nutfah, nutfah itu adalah zat utama penciptaan manusia. Nah, kita ini kalau sadar, sekali lagi, yang paling bahaya benar adalah orang-orang musyrik. Kalau tidak tobat benar, orang-orang sombong. Sebab orang sombong, orang musyrik lupa kejadian asalnya. Kita dari nutfah, setitik air mani, jutaan sperma yang keluar yang terpancar, satu kita yang jadi. Nah, ada rumusannya, kita lihat. Namilak bahasanya. Namilak. M-N-A-M-I-L-A. Namilak. Ma'i, nutfah. Namilak. Lahma. Di surat 23 ayat 14. Summa khalaqnal nutfata. Alaqatan fa khalaqnal alaqata mudghah. Fa khalaqnal mudghata 'idhama. Fa kasawnal 'idhama lahma. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Summa khalaqnan nutfah alaqah, nutfatan alaqah, fa khalaqnal alaqah. Yang kedua alaqah, mudghatan fa khalaqnal mudghah, idhama fa kasnal idhama, lahma, daging. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Namilak. Bisa diulang. Namilak. Ma'i, nutfah, namilak, alaq, namilak, mudghah, izama, lahma, khalqan akhar. 7. Ma'i, nutfah, alaq, mudghah, izama, lahma, khalqan akhar. Tingkatannya hidup, kebutuhan hidup, kenikmatan hidup, pengetahuan hidup, tugas hidup, hakikat hidup, kesempurnaan hidup. Itu bahasa yang kita buat jenjangnya. Kalau manusia hidup, ma'i, sekedar hidup, ya seperti makhluk yang lain, ma'i. Anggaplah hidup kita di mata kaki. Itu tingkat pertama. Naik kedua adalah lutut kita. Kebutuhan hidup, cari makan, cari ini. Hidup yang kedua adalah mencari kebutuhan hidup. Yang ketiga kenikmatan hidup, sudah seks, enak, nikmat, kenikmatan hidup. Yang keempat perut kita, yaitu pengetahuan hidup. Tidak sembarangan makan kalau orang sudah berpengetahuan. Yang kelima, jantung kita, tugas hidup. Apa tugas kita? Jantung kita mau kemana tugasnya? Menyampaikan darah. Dan yang keenam adalah leher kita, hakikat hidup. Ingat, kita akan mati. Dan akan sempurna, kita akan lagi, kepala kita adalah kesempurnaan hidup. Kalau kita bagi Rasulullah 63 tahun usianya, dari hidup sampai matinya, maka 63 dibagi 7, 9 tahun. Anggaplah 0 sampai 9 tahun itu hidup. Jadi anak-anak yang usia 9 tahun itu manusianya hidup saja. Namun 9 sampai 18 tahun sudah mencari kebutuhan hidup. Yang 18 sampai 27 tahun itu sudah mencari kenikmatan hidup. 27 tahun sampai tambah 9, 36 tahun sudah mencari pengetahuan hidup. Sampai ke doktor. SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Dari 36 sampai ke 45 itu adalah tugas hidup. 45 sampai ke 54 adalah hakikat hidup. 54 sampai ke 63 adalah kesempurnaan hidup. Nah, usia kita di sini ada yang kepala 4, kepala 5. Kalau jatuh 64, 65, dia kembali ke awal lagi untuk dia sempurnakan, dia jemput dirinya. Diulang lagi, usia kita ini usia di mana harusnya. Misalnya kepala 5. Harusnya usia kita ini adalah usia hakikat hidup atau usia tugas hidup. Namun kenapa balik ke bawah lagi? Perhatikan titik tengahnya. Hidup, kebutuhan hidup,
kenikmatan hidup, pengetahuan hidup, tugas hidup, hakikat hidup, dan kesempurnaan hidup. Titik tengahnya adalah pengetahuan hidup. Di perut. Hidup mata kaki, di mata kaki. Kebutuhan hidup di lutut kita. Kenikmatan hidup di paha kita atau seks, nikmat. Pengetahuan hidup di perut kita. Tugas hidup di jantung kita. Hakikat hidup di leher kita. Kesempurnaan hidup di kepala kita. Kalau gitu, yang titik tengah adalah pengetahuan hidup, perut. Nah, orang sudah berpengetahuan harusnya naik lagi untuk mencari tugas hidup supaya dia bisa menyebarkan pengetahuannya itu. Namun justru setelah dapat pengetahuan, kita turun lagi ke bawah, cari hidup, kebutuhan hidup lagi, cari makan lagi. Harusnya kita sudah mengejar hakikat hidup sampai kesempurnaan hidup untuk menjawab hidup setelah mati. Namun kita turun mencari hidup lagi, kebutuhan hidup lagi, seperti anak-anak. Lihatlah orang tua sekarang, wildan shiba, anak-anak yang beruban. Jadi istilah beruban ada pada orang tua, tapi ada anak beruban. Artinya banyak orang tua seperti anak-anak. Kenapa? Jatuh lagi ke dalam 3 kerangkeng, mencari hidup, kebutuhan hidup banyak, setelah pensiun cari lagi makan, cari ini. Harusnya dia mengenal Allahnya, mengenal Tuhannya, sudah mempersiapkan alam kematiannya. Namun dipaksa oleh dunia dan dia terlanjur ke sana. Akhirnya kecolongan. Nauzubillah. Nah, keadaan seperti ini Allah katakan tadi di ayatnya, awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Namun ujungnya jadi penantang. Mengapa jadi penantang setelah dapat pengetahuan? Kok jadi penantang setelah dapat doktor jadi penantang? Nauzubillah. Lihat di manakah kau berada? Titik mana yang kau lakukan? Apakah kau sekedar hidup bagaikan binatang, mencari kebutuhan hidup dan kenikmatan hidup? Untuk hidup, kebutuhan hidup, dan kenikmatan hidup ini adalah tugas binatang. Kita bukan binatang, naik lagi untuk pengetahuan hidup. Ada juga sekarang binatang yang diajarkan pengetahuan. Hati-hati, kita sampai kepada tugas hidup, hakikat hidup dan kesempurnaan hidup, supaya kita mengerti bahwa konsep namilat, ma'i, nutfah, namilat, ma'i, nutfah, alaq. Terus jadi ma'i kepada hidup tadi dari air gitu, disambungkan ke tadi. Terus kebutuhan hidup adalah namilat, nutfah, kita mulai kebutuhan hidup masuk kepada alaq, kita menempel di kenikmatan hidup. Habis alaq, mudghah, mulai dari gumpalan, dapatkan gumpalan pengetahuan di pengetahuan hidup. Izoma, sudah mulai dari tugas hidup, lahma, hakikat hidup, dan holkon akhor, kesempurnaan manusia yang bersama dengan Allah. Jadilah manusia yang sampai sempurna dari hidup, kebutuhan hidup, kenikmatan hidup, pengetahuan hidup, tugas hidup, hakikat hidup, kesempurnaan hidup untuk sampai bertemu sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.